Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Idea Talk yang hari ini mendatangkan salah satu tokoh kreatif advertising di Indonesia yang namanya mungkin sudah melanglang buana di citra pariwara dan di industri dan sekarang sedang memulai salah satu venture barunya yaitu Bike Strategic Ya, Sustainability. Oh, ini namanya bukan nggak ada advertisingnya dan sebagainya. nggak ada, Nah, nggak ada. langsung aja kita tanya ke orangnya apa itu baik. Ini ada Om Arya Gumilar yang kita udah saling kenal sejak 2010 kayaknya ya, Om Arya ya. Ya, sekitar segitu. Iya, berarti kita udah kenal 10 tahun 10 tahun. dan setiap gua ketemu sama lo makin keren Hmm. aja. Waduh, Oh, gitu ya. selalu ada pemikiran-pemikiran, inisiatif-inisiatif yang buat gue out of the box dan breakthrough. Thank you, thank you, thank you. Nah, sekarang baik strategic sustainability ini, apa itu Maria? Oke, kita konsultan, strategi konsultan gitu. Kita masuk ke ranah menjadi partner buat company, buat private sector terutama untuk masuk ke ranah sustainability. Jadi ada banyak tuntutan sih sebetulnya, ada banyak kebutuhan yang masuk ke sustainability. Jadi kalau dari PBB itu sudah mengeluarkan SDGs, Sustainable Development Goals gitu ya. Jadi mengajak banyak negara, banyak pihak untuk ikut serta dalam 17 sektor gitu, menyelamatkan bumi gitu, membantu perempuan, menghilangkan kemiskinan, pendidikan dan lain-lain. Dan ini turun juga ke regulasi-regulasi buat private sector gitu. Mereka sudah harus punya sustainability report, harus melakukan program-program sustainability ya. Artinya kepedulian terhadap lingkungan, ESG lah, ekonomi, environment, social dan governance. Terus kemudian juga ada banyak riset mengatakan kan kalau misalnya konsumen sekarang tuh lebih memilih produk-produk yang diproduksi oleh produsen-produsen yang baik sama lingkungan dan sosial soleh gitu ya. Oke. Jadi artinya orang marketing sudah harus mulai masuk mikirin bahwa produk-produk saya harus soleh secara sosial dan lingkungan gitu supaya nggak ditinggalin marketnya. Secara corporate communications atau perusahaan juga secara bisnis bahkan juga udah ada green bond gitu, ada apa namanya green finance. Jadi risk manajemennya udah mulai diukur. Jadi kalau misalnya kalau saya investasi sekarang untuk bersama-sama berkolaborasi bersama lingkungan dan sosial gitu untuk membangun masa depan yang lebih baik, itu justru lebih tahan banting gitu, lebih punya future prospect ke depannya, kira-kira gitu. Dan kita melihat sekarang masih banyak lain yang ya karena tuntutan ya dan karena harus terlihat Betul, baik tuh agak bingung gimana gitu. Nah, betul. kita menyebut diri sebagai strategic sustainability itu karena program-program yang kita tawarkan lebih strategis gitu. Ya, salah satunya adalah kita selalu memulai semua program itu dengan data driven. Gitu sih kira-kira Om. Oke, bedanya adalah data driven-nya. Data drivennya ya. Dan Oke. kemampuan analitik sih sebetulnya gitu jadinya. Kemampuan alat Ya. tentunya, tentunya. Oke. Nah, sekarang kan sesi kita ini advertising. Ya. Tapi memang sekarang data driven advertising or Hmm. data driven campaign itu kan memang jadi satu apa ya buzzword lah ya yang di industri kita yang itu rame diobrolin dan sebagainya yang sampai akhirnya ke AI, machine learning and so on. Sebenarnya data driven itu apa, Om? Ya, keputusan berbasis data pada dasarnya, terutama kalau yang dalam hari ini kita obrolin kan lebih ke apa namanya data-data yang kita pakai untuk membuat output advertising gitu ya. Dari Betul. mulai strategi komunikasinya dan lain-lain. Ini ada agak sedikit kalau kita ngomong data tuh agak sedikit sumir gitu ya apa sebutannya. Jadi bukan juga kemudian advertising menjadi lame gara-gara data sebetulnya. Bukan Oke. juga tiba-tiba setelah kita survei ternyata menunjukkan bahwa market kita menginginkan produk kosmetik yang bisa membuat putih, kemudian iklan semuanya harus putih gitu. Nggak juga ternyata. Jadi Ya. ada banyak insight yang mesti diambil. Ini yang tadi saya sebut kemampuan analytics gitu, kemampuan intuisi. Apalagi orang advertising kan harusnya sudah terlatih untuk berintuisi ya gitu. Betul. Saya sering menyebut 50% orang waras, 50% orang gila gitu ya harusnya. Nah, waras tadi kemampuan berpikir secara linear, 50% lagi kemampuan berpikir secara non-linear, out of the box tadi. Betul. Nah, ngelihat data, jadi kalau misalnya siapa namanya Henry Ford gitu membuat survei pada zamannya pada waktu itu tentang kendaraan apa sih yang diinginkan oleh market oleh konsumen gitu, pasti jawaban konsumen adalah kuda yang jalannya lebih cepat karena pada saat itu zaman kuda gitu ya. Betul.
tapi toh dia membuat mobil. Artinya ada data yang mesti dibaca secara intuitif tadi gitu yang menghasilkan mobil gitu, bukan sekedar menghasilkan kuda gitu. Jadi gitu, makanya mau apapun bentuknya saya menyebut diri sebagai sustainability, mau advertising gitu, atau mau di iklan nantinya, mau digital marketing, mau PR atau apapun, kemampuan intuisi itu yang dimiliki teman-teman sekarang ini tetap harus dipertahankan. Oke, dan kita ngomong tentang satu bisnis yang data driven, dan kita tahu di Indonesia data ini langka, makhluk langka kayak gitu. Kita susah untuk mencari mungkin cuma satu badan pemerintah ya yang bisa dibilang memiliki data yang cukup lengkap, yaitu BPS gitu. Sisanya ya nggak bisa diharapkan lah. Gimana kondisi opportunity bisnis yang data driven seperti ini? Oh ya, jadi dulu kan kita nyebut kalau orang yang punya informasi itu orang yang powerful gitu ya. Nah sekarang informasinya tercatat gitu dalam bentuk data. Betul. Jadi memang powerful banget. Semua bisnis sekarang udah mulai harus mengarah ke arah situ. Dalam banyak format ya, artinya misalnya kita punya toko kelontong, terus setiap hari kita mencatat nih, oh ibu ini belanjanya sekian, belanjanya apa, terus datangnya hari apa, terus kemudian itu menjadi output gitu untuk aktivitas marketing kita. Besoknya kita langsung nanya, ibu gimana fotonya udah jadi apa belum, enak nggak bu gitu. Itu kan jadi CRM gitu ya. Terus kita tahu bu ibu ini selalu belanja jam segini, hari ini uangnya selalu begini, kita udah nyiapin kembaliannya gitu untuk kecepatan, jadi SOP gitu. Itu sih dari mulai hal kecil itu. Tapi betul kalau secara makro baselining data gitu, nomor 1 sekarang masih BPS gitu. Nomor 2 kita Pak. Oke. Cuma bedanya kita punya dashboard yang nggak enak, yang jauh lebih enak diakses dibanding BPS. Kalau minta data BPS kan agak ribet ya gitu, minta ke sana gitu. Kadang-kadang masih ada yang hard copy, kita punya dashboard lah untuk akses data. Tapi selebihnya adalah selain baselining data tadi, itu data, saya nyebutnya data X gitu, yang kemudian harus menemukan data Y-nya itu untuk di crossing gitu. Jadi data, jadi susahnya ya buat kita berkomunikasi adalah memang menemukan hipotesisnya sejak awal, dan itu yang membutuhkan intuisi tadi. Jadi misalnya kita data tentang berapa besar curah hujan di Jakarta itu ada di BPS, curah hujan ya gitu. Data tentang berapa banyak jumlah kira-kira laron gitu tuh ada banyak, ada yang punya gitu sebetulnya, bahkan gitu ya di departemen di Kementerian Pertanian gitu misalnya. Nah yang bisa nyambungin antara yang punya hipotesis nih bahwa curah hujan dengan laron gitu, akan muncul laron, terus kemudian itu menjadi insight untuk kita jualan lampu LED gitu ya. Nah itu yang hipotesis sejak awalnya. Jadi yang suka bingung ada datanya ada sebetulnya, hipotesisnya gitu, apa namanya ya, kalau skripsi mah sintesa datanya ya, iya gitu. Dari awal tuh judul gitu kan, judul paling lama ya kalau ketemu sama dosen ya gitu. Hipotesis dugaan sejak awal tuh apa gitu, bahwa ada hubungan antara curah hujan dengan laron dan lampu kita. Itu yang susah sejak awal. Tapi kan lu sendiri sebenarnya basis lu adalah kreatif. Tapi kalau lu mungkin copy base ya kalau nggak salah ya. Lu kreatif yang copy base, dan sekarang lu larinya sekarang ke data kayak gitu. Dari otak kanan pindah ke otak kiri kayak gitu. Nggak mau. Nah itu berapa lama lu bisa melakukan transisi itu? Lu membutuhkan waktu untuk melakukan transisi itu? Karena lu secara karir mulai dari tahun berapa tuh Om? 2005. Kali di industri. 2005. Sekarang berarti lu udah 15 tahun berkarir di industri ini. Dan lu menjadi kreatif group head itu di tahun 2014 gitu ya? 2014 udah CD kalau. Oh, udah CD. Oh iya, kreatif director untuk 2 perusahaan lah gitu ya. Betul. Kreatif head-nya secara grup gitu ya, itu di 2014, 9 tahun setelah lu memulai. Dan sekarang lu masuk ke bidang data kayak gitu dari 2015, waktu pertama kali lo buat Kayu Api Digital Reputation. 9 tahun meniti karir di kreatif, kemudian dalam 1 tahun lo beralih dari kreatif ke data. Semudah itukah untuk berpindah? Sebenarnya nggak, bukan shifting sebenarnya. Alasan utamanya karena bosan gitu. Jadi kan ada orang nanya ya,
gue masuk tanggal 2005 tadi gitu, masuk sebagai copywriter, masuk advertising agency, dan gue merasa bersyukur sampai saat ini gue pernah ada di lumayan banyak fase dan masa gitu ya. Waktu 2005 tuh advertising lagi jaya-jayanya gitu, jadi banyak banget anak kuliahan yang lagi pengen masuk advertising gitu karena bisa pakai baju bebas, tiap hari Rabu kita punya undangan khusus di Dugem gitu kan. Kalau kerjaan tuh offline kan, banyak kan iklan TV, TVC gitu ya, syuting lah, print ad dan lain-lain, ketemu banyak artis, model gitu. Kalau syuting dijemput pakai Alphard gitu pada zaman itu gitu. Terus post promosi ke Thailand gitu-gitulah, masih gaya-gaya gitu zaman baru lulus kuliah kan. Nah, tapi gue merasa beruntung karena beberapa tahun kemudian yang kita masuk ke digital industry, ke digital marketing gitu ya. Sebagai agensi awal-awal, agensi pertama waktu itu kan kita bikin viral marketing pertama kali dan lain-lain. Terus 2015 ya cukup lama akhirnya di kreatif gitu. Ya masih sibuk dengan award dan lain-lain gitu. Terus 2015 itu bikin Kayu Api Digital Reputation. Jadi gue masih tinggal di grup yang sama, tapi sebenarnya kayak pindah-pindah kerjaan dan pindah-pindah role bahkan gitu ya, dan pindah lingkungan. Jadi kalau orang nanya, lu nggak bosan di grup yang sama? Enggak, karena hampir ya karena lumayan cepat belajar hal baru lagi, artinya lingkungannya baru lagi, timnya baru lagi gitu. Jadi pindah-pindah kerjaan, bahkan bukan kayak gue pindah kerja jadi CD lagi, kreatif lagi gitu. Kerjaannya total berbeda. Tapi intinya sama Om, waktu bikin Kayu Api Digital Reputation, digital PR sebetulnya. Itu sudah ya pada waktu itu karena gue melihat potensi ada banyak ini digital channel udah jadi main channel, tapi kalau orang dulu klien nyebut digital PR tuh masih sesimpel memindahkan dulu bikin press release-nya ke Kompas, ke kompas.com gitu. Ya, kurang strategis gitu makanya. Benar. Sementara yang tadi gue ceritakan ketika kita masuk ke digital marketing pertama kali, terus bikin Clicks digital dan bikin viral marketing pertama kali Sarah Aprilia itu udah pakai cara PR. Nggak langsung launching ya, kita bikin storytelling, bikin ini, bikin percakapan, bikin macam-macam gitu. Kalau bedanya kan dulu orang gampang nyebutnya, orang PR sama advertising bedanya apa sih? Orang advertising bilang, Mbak, di pub gitu ketemu Mbak, cakep Mbak, kawin sama saya yuk, saya soleh, ganteng, sehat, bapak yang baik gitu. Itu advertising katanya dulu gitu. Kalau orang PR, ya kalau orang PR tuh ada temennya yang nyamperin, yang dipercaya, bilang, lu kawin sama dia deh, ganteng, keren, soleh, bapak yang baik gitu ya. Itu kan. Nah, viral marketing, recommendation based campaign itu kan sama sebetulnya gitu. Bikin word of mouth dan lainnya. Jadi sebetulnya teorinya sama, cuman bungkusannya digital PR gitu. Gitu. Jadi tahun 2017 karena waktu itu services company di grup lumayan banyak, akhirnya diputuskan untuk digabung jadi satu services biar kita bisa masuknya tuh barengan gitulah ceritanya. Jadi gabung lagi di SAC, gue masuk lagi SAC, jadi bukan Semut Api Koloni namanya, udah SAC. Nah, 1 tahun yang lalu kemarin lah gitu, ya biasalah bosan lagi, bikinlah sustainability, strategic sustainability. Masuk ke data dulu, gitu, sempat bikin data strategis club dan masih ada sebenarnya sekarang. Ya itu, ya keterpaksaan tapi menyenangkan ya karena jadi belajar banyak hal baru lagi. Padahal dulu statistik dapat E lagi waktu zaman kuliah gitu. Sekarang megangnya data. Mau nggak mau jadinya kan gitu. Cuman ya ketika gue suruh scraping data mah ya mabok juga. Jadi tapi yang dibutuhkan pada saat dibutuhkannya justru kan membaca konteksnya tadi gitu ya. Bukan nyusun datanya, scraping datanya. Datanya dibaca secara kontekstual supaya menjadi strategis. Nah itu jadi sebetulnya ya skill-nya sebenarnya nggak kemana-mana, itu lagi. Nah, tadi ini gue lupa memperkenalkan lo bahwa disclaimer bahwa Om Arya ini dulu di Semut Api Koloni, bukan dulu lah ya, sebenarnya masih satu grup sekarang kan? Masih satu. Di Semut Api Koloni, kemudian di Clicks Digital, kemudian di Kayu Api, Digital Reputation, Digital PR tadi, kayak gitu, dan sekarang ngebuat bendera baru lagi namanya Baik ini. Nah, berarti meskipun masih dalam satu grup, lu sebenarnya merintis karir dari bawah, bener nggak? Dari copywriter gitu.
sampai sekarang. Sampai sekarang juga di bawah, bro. Ya. Kalau itu udah sekarang udah keharusan semuanya. Okay. Nah, kalau dulu memang lu kan dari masuk sebagai copywriter dan meniti karir sekarang 15 tahun di satu grup yang sama. Kayak gitu. Apa saja yang lu pelajari di dalam perjalanan karir lu? Itu tadi ya, ini kalau secara personal achievement ya buat karir Ya. ya. Yaitu gue merasa beruntung ada di banyak fase tadi, zaman conventional advertising, zaman digital, terus segala kemungkinan itu hadir gitu ya. Jadi banyak belajar lah. Tapi jadinya gini, gue lama-lama menyadari bahwa yang sekarang kita sebut sebagai era disruption gitu ya. Ya, era disruptif nih, segala sesuatunya berubah. Orang bilang era disruption tuh kayak kita naik gunung gitu, dengan dulu pakai jalur yang sama, sekarang jalurnya tiba-tiba hilang. Yang di atas tuh bingung untuk pulang lagi. Beberapa, ada banyak yang hilang dan meninggal gitu, ada beberapa yang berhasil menemukan jalur, tapi karena saking sedikitnya tuh masih belum bisa dijadikan patokan. Ini jalur ini yang paling tepat gitu ya. Oke. Gitu kan. Sampai ke itulah CEO-nya Nokia pas bangkrut kan bilang bahwa we've done nothing wrong. Kita nggak tahu salah kita apa sampai bangkrut gitu. Artinya metode manajemen, marketing, politik, komunikasi yang dulu dianggap sahih sekarang dipertanyakan ulang. Jadinya kita sebagai pekerja tuh jadi memang harus cross section. Kayak tadi ya, dari anak kreatif tiba-tiba ke PR, ke data gitu, mau nggak mau gitu ya. Kemarin gue baru baca riset dari sebuah lembaga HR di dunia bilang bahwa 60% CEO sekarang udah mulai berpikir untuk pakai freelancer. Jadi nanti skemanya dalam mayoritas perusahaan tuh mengecil gitu ya, karyawan tetapnya sebagian freelancer. Nah, itu satu. Yang kedua, Mas Menteri Nadiem juga kan udah berkali-kali bilang ya bahwa setiap tahun 5 tahun kita harus relearn lagi. Artinya juga ada pelajaran baru lagi, dan manajer sekarang posisinya lebih ke coaching bukan controlling gitu, karena bisa jadi di bawahnya lebih jago ya. Gua nggak ngerti TikTok gitu ceritanya gitu ya. Jadinya cross section. Jadi ya itu tadi, orang finance jadi harus ngerti HR, jadi harus ngerti copywriting, jadi harus ngerti macam-macam gitu. Dan buat orang kreatif ini menyenangkan. Kalau buat bukan orang non kreatif ya setengah mati ya gitu. Jadi nggak stabil kan. Wah, gue jadi freelance, gajinya tadinya 10 juta jadi harus 7 juta gitu. Tapi buat orang kreatif yang punya survival mode gitu. Kreatif kan it's about survival mode ya. Daya tahan gitu, kemampuan itu, menciptakan solusi dari tekanan itu. Dan punya nilai jual, dan bukan kerjaan administratif ya, jadinya malah berpikir oke, 10 juta jadi 7 juta, tapi karena gue freelance gue bisa kerja di 5 perusahaan, jadi gaji gue 35 juta gitu. Ya itu kalau dari sisi ini ya. Ya pembelajarannya gitulah. Satu-satunya yang paling gede di Indonesia itu potensi kreatif. Oke, kenapa itu? Cerita dikit lah. Boleh. Dulu ada wartawan senior namanya Mohtar Lubis, salah satu pendiri koran terbesar waktu itu, Indonesia Raya. Betul. Pemilik advertising pertama juga di Indonesia. Pernah bikin pidato di Taman Ismail Marzuki tahun 70-an. Dia membacakan pidato tentang manusia Indonesia. Semuanya jelek-jelek tuh, penjilat, korup dan lain-lain. Cuma satu yang bagus, orang Indonesia punya estetika yang luar biasa. Tapi alasan dia waktu itu karena di sekitar kita tuh ada banyak inspirasi keindahan lah, kira-kira gitu ya. Nah, tahun berapa ya waktu itu Pak Jokowi jadi gubernur Jakarta, ada satu orang ibu-ibu namanya Fiona Kerr, dia dari Universitas Adelaide, Australia, konsultan kota kreatif. Jadi dipanggil Pak Jokowi, bilang, Bu Fiona, kita mau bikin Jakarta sebagai kota kreatif. Masih jadi gubernur Jakarta tuh waktu itu. Riset, kemudian selesai, dia cerita sama Pak Jokowi, Pak, sebelum Jakarta saya pegang satu kota kreatif di Jerman dan gagal. Karena tertib, Pak. Jam MRT-nya, jam pulang kerja dan lain-lain. Di Jakarta saya nggak perlu ngapa-ngapain, orang Indonesia tuh, orang Jakarta ya, dia risetnya ke Jakarta. Itu potensi Jakarta, orang Jakarta tuh kreativitasnya luar biasa, Pak. Karena chaos, survival mode. Gitu. Ya artinya Gojek nggak muncul lah kalau nggak macet gitu ya. Muncullah si joki 3-in-1 gara-gara aturan 3-in-1 gitu kan. Betul. Mode-nya. Itu satu. Tapi kedua, gue punya teori lain lah yang nggak pernah gue buktikan ya secara empiris. Oxford University ya di Inggris itu udah ada jauh sebelum ada Majapahit, bro. Ya, Oxford, Cambridge pun bahkan sebelum ada Majapahit udah ada. Nah, Indonesia jauh lagi setelah Majapahit. Artinya orang Eropa tuh sudah terbiasa berpikir deduktif gitu ya, kayak skripsi, latar belakang, gitu ya, yang nemu kesimpulan dan rekomendasi. Berpikir linear kita menyebutnya.
Jadi ketika udah punya referensi, cara berpikirnya sudah runut. Jadi ketika orang Eropa duduk di bawah pohon apel, apelnya jatuh menciptakan teori gravitasi gitu. Betul. Orang Indonesia duduk di bawah pohon apel, apelnya jatuh karena dia bingung, nggak punya referensi dan nggak punya latar belakang deduktif sebelumnya, menciptakan hantu apel. Dengan cerita hantu apalah, jin apalah, dibikin jadi lukisan, patung, dan lain-lain gitu. Ini potensi kreatif justru. Berpikir non-linear. Yang orang modern, orang kreatif modern sekarang sebut sebagai thinking out of the box tuh itu sebetulnya. Boxnya apa, dia di luar gitu kan. Non-linear ya. Nah, cuma karena kalau kita ada advertising, karena kita industri, betul. Ya kan, nggak bisa tiba-tiba, kita bikin iklan keren, kenapa? Ya karena buat gue keren aja, Bu. Gitu, nggak bisa tuh. Kita harus ada di tengah-tengah di industri. Berpikir lateral sebutannya. Linear, non-linear, kita berpikir literal. Yang kalau kata Steve Jobs, connecting the dots. Itu tadi. Antara data, survei tentang kendaraan, dan intuisi digabung jadi mobil buat Henry Ford gitu jadinya. Oke. Jadi, nah, biasanya kan masalah itu terjadi kalau, hal itu bisa terjadi pada saat kemampuan untuk berpikir linear dan non-linear ada di dalam satu orang. Kalau itu ada di dalam dua orang yang terpisah, data analis dan creative director misalnya, apakah hal seperti itu mungkin terjadi juga? Mungkin ya, mungkin. Gue nggak tahu. Mungkin. Kalau chemistry-nya pas banget gitu. Tapi kan sebenarnya kita sebagai personal sendirian gitu udah harus didorong banget ke arah situ sebetulnya. Artinya di satu orang tuh kanan kiri memang udah harus jalan. Nah, tapi pengalaman lo sebagai juri Citra Pariwara nih, kualitas advertising di Indonesia kayak gimana? Saat ini ya, mungkin kalau dibanding yang lalu-lalu ada naik atau turun, tapi saat ini dibanding dengan negara lain kayak gitu. Secara general aja lah ya, artinya ada banyak lah yang lebih jago gitu untuk mengomentari output kreativitas, terutama buat award ya. Karena kadang-kadang standarnya beda nih antara award sama efektivitas. Buat gue sih masalah utamanya di kita adalah masalah kepercayaan diri aja gitu. Bukan berarti kita kalah dari kreativitas kita ya, kalah dari orang Thailand yang mendunia gitu. Sekarang kan kreatif advertising dari Thailand kan mendunia ya. Yang satu ya kepercayaan diri. Thailand tuh bisa muncul dan kita anggap lucu karena pada akhirnya cara berpikirnya dia, cara masyarakatnya dia, bercandaannya dia itu jadi diterima dunia gitu. Terus kita semua ketawa gitu ngelihat ya gitu. Dan kita sampai sekarang gue melihat masih berusaha untuk ngikutin jokes orang sana. Orang luar ya, Eropa, Amerika, Thailand gitu. Jadi iklan yang bagus menurut kita yang ngikutin pola pikir mereka. Yang sampai kapanpun kita gak bakal pernah menang. Gini, susahnya ya sebagai ya kepercayaan diri ini terbentuk dari banyak hal lah gitu. Jadi artinya dari client side, dari kitanya sendiri gitu kadang-kadang, atau dari tim pun account gitu, kayak gini gak bakal jual lah gitu. Baik, gue bertahun-tahun lah mengalami masalah kayak misalnya kita datang ke klien gitu, bikin sesuatu yang berbeda, terus kemudian ini pernah ada case study-nya nggak? Pernah terbukti berhasil apa enggak gitu? Ya nggak ada, Bu, namanya baru inovasi gitu. Nggak berani kliennya di Indonesia. Multi terutama. Tapi kemudian gak lama kemudian muncul di Amerika sana, di pusat, bikin campaign yang mirip-mirip gitu. Terus kemudian dia bilang, bikin kayak gini dong, agak-agak beda gitu. Gitulah. Kepercayaan diri klien gitu ya. Atau gini ya gampangnya. Ini ketahuan umurnya nih jadi. Mazda tuh pernah bikin tagline Zoom Zoom. Wah, keren banget dibahas sama anak iklan Indonesia. Indonesia pernah punya iklan, Basuki itu copywriter yang canggih banget. Basuki Sidul masih ingat? Iya. Dia selalu, bukan copywriter yang bikin tuh tagline-tagline itu. Apa namanya? Slogan-slogan itu. Dia bikin WS bablas angin nih. Betul. Ya menurut gue itu sense yang sama dengan Zoom-Zoomnya Mazda. Cuma di sini muatan lokal. Iya, iya kan gitu. Menceritakan apa namanya efek secara kalimat yang memunculkan mengasihkan dampak di otak kita untuk apa namanya, mengasihkan dampak visual gitu ya, angin gitu ya, zoom gitu, Mazda gitu ya, dengan wes bablas anginnya ini, target audiens berbeda tapi di pola pikir yang sama, yang satu dianggap corny, yang satu dianggap keren gitu. Nggak pernah ada yang berani masukin wes bablas anginnya sebagai ini kreatif advertising keren gitu kan, masalah kepercayaan diri jadinya. Menurut gua tapi ya. Iya. Tapi make sense. Nah, lu saat ini sebagai seorang founder juga, dan udah 2 kali berarti ya menjadi seorang founder ya. Gimana lu menjaga keseimbangan antara safety play-nya si klien dengan billing, dengan menang pitching?
Ngebagi aja sih gini. Biasanya terutama kalau di perusahaan-perusahaan yang basisnya inovasi lah ya, kayak di Bayi, Hmm. kayu api kan muncul pada saat marketnya belum ada tuh. Jadi kita masih Hmm. creating demand gitu. Jadi kita biasa naruh 60%. Ya karena kebetulan gue ada di grup yang aman gitu. Runway-nya Oke. lumayan. Ya jadi Oke. artinya ya belum dapat tahun ini masih ada yang gaji gitu ya. Tapi kan nggak ya tapi kan kita tetap mengusahakan ya, tetap haus darah. Hmm. Artinya gue masih berani naruh 60% dari klien yang kita datang lead itu ya jualan inovasi. Jadi yang penting nih baseline untuk nutup OPEX ada gitu, buat sekedar menggaji dan lain-lain ada gitu. Dan gue selalu Oke. mengusahakan di tim yang kecil, jadi nggak berat gitu ya, buat Hmm. operation expenditure. Biasanya 60-70% tuh udah berani mati, udah nekat. Hmm. Jadi memang udah siap kalah nih, kita udah plan kalah di tahun pertama gitu. Karena memang baru Oh, creating oke. demand gitu. Jadi kadang-kadang dulu di Kayu Api ada brief nih untuk communication campaign. Gue tahu nih di awal dia mau bikin creative campaign gitu, just another digital campaign. Gue datang dengan PR proposal, Hmm. ya kliennya tepuk tangan, tapi abis itu bingung ini pakai budget yang mana ya karena nggak disiapin gitu kan. Betul, betul. Gitu. Tapi ya tahun depannya jadi menghubungi kita gitu. Jadi ya ngitung-ngitungnya lah. Oke. Kayak investasi jadinya gitu kan. Menarik kalau kita ngomong tentang bisnisnya juga gitu ya. Nah, tadi kan lu bilang berarti kalau dalam konteks itu idealnya sebuah bisnis kalau ingin berinovasi, mungkin nggak cuma dalam advertising aja, idealnya udah tahun pertama siap kalah dulu. Artinya timnya jangan terlalu besar dulu gitu. Nah, tapi apakah artinya perusahaan yang sudah besar, sudah established, nggak bisa berinovasi? Lebih susah bro, sesungguhnya ya. Sejujurnya lebih Lebih susah. kan Oke. kayak kapalnya udah gede mau belok-belok tuh nggak segampang kapal kecil. Tapi ada kemungkinan nggak? Maksud gua ada tips nggak kalau dari lo untuk memungkinkan sebuah kapal yang besar itu berinovasi dengan lebih berani? Apakah kayak tadi lebih pede aja kayak gitu misalnya gitu ya? Hmm. Atau kayak gimana? Ada, tapi setengah mati memang. Jadi kayak Oke. tadi ya konsep disruption, perubahan, inovasi, Mm-mm. AI, IoT itu sebenarnya juga udah banyak dibicarakan perusahaan-perusahaan korporasi besar ya, bucip-bucip gitu. Mereka udah tahu. Cuma how to-nya yang kadang-kadang sulit dijalankan. Jadi kebetulan Oke. misalnya gini, tadi tentang disruption gue pernah ngobrol sama gue memaparkan lah di beberapa webinar tentang disruption, bagaimana harus change management dilakukan di perusahaan. Mm-mm. Setelah berapa lama kemudian CEO itu nelpon atau ngabarin gitu curhat, Mas, kan 70% dari karyawan kita udah milenial sih Mas gitu misalnya gitu. Oke. Susah, pertama loyalnya susah gitu, dikasih COP gitu, car ownership program zaman dulu kan gitu ya. Mm-mm. Dikasih mobil kredit 10 tahun nggak bisa keluar kantor gitu. Itu udah nggak bisa karena mereka udah nggak punya kepemilikan gitu, nggak butuh mobil, nggak butuh ya udah ada Grab dan lain-lain gitu. Terus ya susah, kita akhirnya bikinlah kebijakan misalnya boleh karyawan pakai celana pendek, boleh nggak 9 to 5, boleh kerja di co-working space atau dimanapun, tapi hasilnya jelek Mas, nggak seperti yang diharapkan. Akhirnya itu cuma bisa bilang, Pak, buat saya ya mestinya ketika nih orang kandidat interview karyawan, kalau nggak Bapak atau siapapun yang ngerti visi perusahaannya itu yang ketemu sama dia, bilang, selain wawancara nanya-nanya ya, kamu gimana-gimana, kita juga bilang, ini 5 tahun lagi perusahaan ke arah sini, 10 tahun ke arah sini, dulu akan ada di mana pada saat itu. Kalau visinya sama dengan perusahaan, ini seorang ini akan melupakan lemburan, gaji, bonus gitu ya, jam kerja, dan apapun karena dia sedang berusaha mencapai visi pribadinya dia, bukan perusahaan, bukan kerja untuk dapat duit. Itu Oke. salah satu aja yang susah banget dilakukan gitu kan. Betul, betul. Yang susah banget dilakukan oleh level-level di bawah itu. Jadi syaratnya menurut gue mah ya satu, clarity of directions. Oke. Kita ada di what game gitu ya. Ini kita ada main apa nih, soccer kah, bola kah, apa basket kah gitu, American football kah, di liga mana, sedang pertandingan persahabatan kah, atau udah final kah gitu. Itu mesti diceritakan sampai ke ujung-ujung, sampai ke teman-teman di support ya, OB dan driver dan lain-lain dengan bahasa masing-masing. Jadi kita mencapai direction yang sama, clarity of directions. Oke. Habis itu diturunin lagi clarity of directions, jadi winning habit, jadi apa namanya success matrix-nya apa gitu-gitu. Dan itu yang setengah mati memang jadinya susah. Karena kalau karyawan udah 6 ribuan kan udah ya gitulah, mau bikin kejelasan kenapa kita ngarah ke sini, menjelaskan kenapa kita ke arah sini, why faktornya gitu, dan how-nya aja ke 6 ribu udah susah, apalagi ngomongin success matrix, apalagi ntar ngomongin tentang winning habit, apalagi kita mau bikin align leadership gitu.
Oke. Nah, sekarang kita ngomong tentang kreatif tadi, inovasi di dalam kreativitas. Iya. Eh, ada nggak dari campaign yang pernah lo buat yang pertama buat lo itu sukses berat kayak gitu ya, dan lo juga proud of it, dan gimana cara lo waktu itu meyakinkan klien bahwa this is the right way to do this, atau mungkin kalaupun waktu itu sempat ada resistensi dari klien, gimana lo kemudian meyakinkan si klien itu? Aduh lupa ya belakangan karena gue di baik ya lebih banyak bikin social campaign gitu. Campaign yang kemarin 20 detik cuci corona gitu, gue circle itu. Iya. Proudnya gara-gara gini sih sebetulnya. Jadi memang nggak ngejar award, nggak ngejar giling ya karena kita bikin sendiri. Betul. Proudnya adalah gue mencoba pola itu tadi, disruption tadi gitu, untuk berkolaborasi. Jadi kita bikin video yang viral lah kalau kata orang gitu ya. Oke. Yang views-nya gede banget, terus kemudian di-mention di mana-mana gitu, masuk dibahas di Tempo jadi laporan khusus gitu campaign-nya gitu ya. Cukup senang lah untuk itu ya. Tapi yang paling bikin gue senang adalah kita bikin video satu aja dengan model amat sangat tipis gitu ya. Dan udah work from home. Jadi cuma nelpon ke temen di Pacitan. Di Pacitan temennya nyari nenek-nenek untuk menjadi talent gitu, untuk headbanging gitu. Nenek-neneknya nggak bisa baca, jadi harus skripnya harus dibacakan sepotong-sepotong. Oke. Neneknya sih kita kasih uang ya, walaupun gak banyak. Tapi the rest of the team tuh hampir nggak ada uangnya, dan kameramennya supir truk, Bu. Oke. Desainernya tukang spray, ya tukang jualan spray. Itu ya, ini membuktikan itu teori banyak orang Indonesia jauh lebih kreatif sebenarnya, and it works, cuman nggak pernah ketemu industri aja, dan industri masih belum percaya diri untuk pakai itu. Makanya Mang Oleh nih, thanks to Mang Oleh, gue seneng banget karena sering jadi gue ceritakan, gue ngomong sama klien, lu berani nggak sih bikin iklan kayak gini? Nggak bakal berani gitu, menurut gue ya. Masa bikin iklan kayak gini nggak pantas dan lain-lain. Gue mau cerita bahwa iklan ini tuh berhasil ningkatin sales ratusan kali persen gitu, ratusan persen gitu kan, buat odadingnya gitu ya. Betul. Masalahnya lu aja nggak berani bikin gitu. Gitu jadi. Nggak, cuma kalau dari campaign lo sebelumnya waktu lo di Semut Api atau di SAC atau di Clicks kayak gitu ya, salah satu yang gue tahu mungkin Sarah Aprilia gitu ya. Atau mungkin yang sebelum-sebelumnya lah, yang buat lo yang kalau yang campaign yang tadi kan mungkin memang karena nggak ada klien, jadi memang lo lebih free. Nah, kalau dengan ada klien waktu itu gimana cara lo meyakinkan klien? So far nggak terlalu masalah sih sebetulnya ya. Sebenarnya gitu. Makanya gue selalu memaksakan presentasi Pak ya. Jangan sampai saya presentasi nanti Bapak nyampein lagi ke atasan gitu. Artinya ajak saya Pak kapanpun kalau mau presentasi gitu. Biasanya itu satu meyakinkan, saya dapat responnya, gue bisa yakinin ya dia gimana caranya. Tapi ya Sarah itu juga salah satu Sarah Aprilia itu juga salah satu pembuktian ya gitu, maksudnya bahwa kita sejak awal juga nggak dalam tanda kutip nggak ngikutin brief. Jadi klien kita datang, kita mau bikin iklan TV, terus kita bilang, Pak, kalau bikin iklan TV sekarang, kompetitor Bapak yang raksasa itu, gitu ya, dia kan kolon gitu, kolon produk lokal, Bas Kolon lah waktu itu, kompetitor Bapak yang raksasa itu bangun selesai, mereka punya budget placement yang jauh luar biasa. Jadi 3 bulan sebelum launching TV-nya, kita bikin storytelling dia Pak gitu. Sarah Aprilia, waktu itu Ralin belum terkenal ya, masih tinggal di Singapura. Jadi guru cantik, ya walaupun bajunya rapih gitu, nggak seronok gitu ya. Kita taruh di sekolahan-sekolahan gitu, butuh les privat gitu. Terus waktu itu zaman Kaskus, ya kan, terus meledak jadi hot rate di Kaskus, kita sambar lagi gitu, terus ketika turun hype-nya kita keluarin video pakai handphone, zaman dulu handphone jelek banget itu. Tunjukin bahwa ini teman gue lagi belajar sama Bu Sarah, pantesan dia mau les sampai bego gitu-gitulah. Naik lagi gitu, terus dibikin percakapan, makasih ya, jadi gara-gara teman, Facebooknya udah kita siapin, SOP untuk ngejawab telepon mesti kita siapin. Ya ketika ditelepon gitu, Bu saya mau les, itu udah kita siapin lah jawabannya, hobinya apa, Facebooknya jam dulu masih belum Instagram, baru Facebook. Teman-teman sama foto sama teman-temannya udah ada di situ. Terus kemudian dia cerita kalau kita, makasih ya gara-gara terkenal gue diajak main iklan lah gitu ceritanya ya. Diajak main iklan, terus kemudian
Oh tapi kebanyakan kalau harus hadir semua ngobrol nih Sarah sama temennya kita juga padahal kebanyakan nih ya udah bikin kuis-kuisan dasar gitu, kuis-kuisan lu pada zaman dulu ya memang belum ada kuis-kuisan suruh bikin apa kayak kalau mau ketemu gitu, terus akhirnya diseleksi, terus ya udah di rumah ya ntar di daerah Cepete, tapi nggak lama kemudian ngobrol lagi, tapi sorry nih kata papa nggak muat rumahnya kalau harus segitu gitu, akhirnya nanti kita kabarin deh ujung-ujungnya launching di Citos yang memang udah disiapkan, memang launching produk gitu. Cuma storytelling-nya tuh disiapin dulu gitu. Dan sejauh itu tadi ya, kita mampu berpikir lateral, nyambungin, connecting the dots antara intuisi tadi dengan rasio bisnis, harusnya nggak masalah. Oke. Selama memang kita bisa nyambunginnya dengan rasio bisnisnya itu ya. Iya, pada akhirnya gitu kan. Iya, soalnya butuh hidup juga bisnisnya kan. Nah, lu sebagai seorang kreatif berlatar belakang copywriting, gimana lu bisa nyasar ke industri advertising awalnya dan kemudian memilih menjadi seorang copywriter yang buat gue, lu jago banget di storytelling. Gue selalu terbisu lah. Kalau lu udah presentasi, gue cuma bisa ngedengerin. Oke. Kayak gitu. Nah itu apa yang lu udah siapkan? Nggak tahu sih bro. Jadi ya pokoknya makanya pada zaman kayak gini. Sebenarnya kenapa gue masuk advertising pada waktu itu, aduh gimana ya, mungkin gue nggak tahu juga ya. Sebenarnya 70% tangan Tuhan lah gitu. Tapi 30%-nya sebenarnya gue memang sudah menyiapkan bro. Jadi dari zaman SD, waktu gue ditanya gitu, cita-cita apa gitu ya, yang lain kan jawabnya insinyur, dokter gitu, pilot. Gue memang sudah menjawab seniman, pengen jadi seniman gitu. Terus gue orang tua lo seniman? Enggak, actually, tapi pernah gitu. Jadi bokap sama nyokap gue tuh ketemu di Taman Ismail Marzuki. Oh, alah. Gitu. Tapi kemudian ya karena zaman itu kan belum ada industri ya, mereka bekerja di masing-masing lah gitu. Nyokap jadi PNS dan lain-lain. Jadi gue cerita sama bokap gue ya, karena bokap gue punya pengalaman yang sama, dia cuma bilang boleh. Tapi kalau boleh kata dia, jangan jadi seniman yang urakan banget lah gitu. Jadi penulis aja gitu. Kata bokap gue. Itu SMA tuh udah bisa ngobrol kan sama bokap kan. Kuliah gue udah tahu harus masuk Vkom. Jadi berbeda dengan yang salah jurusan kayak gitu. Lu memang udah menyiapkan. Udah niat. Bahkan gue SMA aja gitu ya. Udah sempat mikir gini, gue SMA masih organisasi ini. Tapi bukan organisasi musik, gue malah masuk Paskibra. Kenapa? Karena gue mau bikin proposal gitu. Pada waktu itu gue berpikir, waktu itu kan si Bill Gates tuh lagi heboh-hebohnya lah Microsoft ya. Gue berpikir bahwa ini Bill Gates punya ide secanggih apapun, kalau nggak jadi proposal tuh nggak jadi apa-apa gitu ya. Maka gue cuma mau bikin proposal gitu. Masuklah gue Paskibra gitu. Out of nowhere nih gitu. Padahal ya tinggi juga enggak gitu. Ya cuma mau bikin proposal, terus kuliah di Vkom. Itu gue lagi suka fotografi gitu, tapi di Vkom malah meninggalkan fotografi, padahal klub foto banyak banget. Gue malah lebih banyak bikin seminar-seminar gitu. Seminar-seminar apa? Dengan seminar dan menjadi ketua panitia gitu. Karena gue udah bisa lah bikin proposal ya. Jadi terpaksa presentasi, udah ke Jakarta, keringetan pakai kereta gitu, ketemu orang-orang hebat untuk mereka minta mereka menjadi pembicara. Gitu. Dan almarhum Pak Indra Abidin yang punya Fortune, itu salah satu yang pernah gue jadi pembicara dan hubungan berlanjut. Jadi setiap kali gue ada tugas nih, gue bawa ke Fortune. Pas saya punya tugas advertising, dikumpulin tim Fortune ngebahas tugas gue. Jadi ketika sebelum gue lulus, gue udah tahu gue mau masuk mana, dan gue udah punya beberapa pilihan kerja di mana gitu. Karena udah kenal sama kenal sama CEO advertising gitu, udah biasa, udah punya portfolio dan lain-lain. Ya udah, the rest of it ya berjalan begitu aja gitu. Makanya 30% sebenarnya kayak tadi gue dicerita, gue udah nge-planning gitu sebetulnya. Bukan kecelakaan gue masuk Vkom, bukan. Pantesan. Lu seperti sudah sangat terlatih soalnya. Berarti jam terbang lo emang udah tinggi sekali. Ya nggak tahu lah. Oke, setelah lu menjadi copywriter, menurut lu pada saat lu jadi copywriter, skill apa, baik hard maupun soft, yang lu kuasai, yang membantu lu dalam menjalankan peran tersebut? Itu sih ya, yang pertama itulah kemampuan lateral thinking ya, nyambungin gitu ya. Yang kedua, insight dulu sebenarnya, bukan nulis copy itu, apalagi zaman dulu kan, nulis headline itu kan cuma 2 kata gitu, 3 kata paling banyak. Betul. Selebihnya ya proses mencari insight. Insight itu kesadaran atas pengalaman bro, menurut gua. Jadi bayangkan ya, setiap harinya ada berapa puluh ribu orang naik MRT di Jakarta.
Tapi cuma ada beberapa gelintir orang yang naik MRT, pengalamannya sama nih, naik MRT bolak-balik gitu. Cuma ada beberapa gelintir yang bisa memaknai pengalaman itu sebagai jadi puisi gitu. Jadi cerita, jadi lagu gitu. Padahal sama, duduk, dempet-dempetan, ngelihat sekitar, jalanan yang sama, tapi beberapa orang mampu melihat ini ada kambing mati, gitu. Ini ada nenek-nenek jualan jamu, ini ada apa, dan ketika kesadaran pengalaman itu gitu, kita bisa menempatkan diri sebagai konsumen gitu. Dikasih brief, kita nggak ngelihat sebagai anak advertising atau klien gitu. Awalnya ya, ya ada rasional bisnis gitu ya, kesini targetnya ini, objektifnya gini, mesti bikin awareness dan lain. Kemudian gue menempatkan diri sebagai konsumen. Sebagai konsumen itu kalau misalnya gue menghadapi produk ini, ekspektasi gue apa gitu. Jangan-jangan gue nenek-nenek tadi gitu yang butuh jamu ya, ketika dijual larutan penyegar, jadi merasa tersingkirkan gitu karena gue jualan gitu ya. Nah sekarang gimana caranya si target audience ini bisa nyambung sama dia gitu. Mungkin muncullah ide apa gitu supaya ya gitulah intinya. Susah menjelaskannya. Oke, dan setelah jadi copywriter lo kan jadi creative director. Ya. Nggak copywriter. Agak cepat sih bro. Jadi pas masuk copywriter, setahun kemudian gue udah jadi senior copywriter. Oke. Gitu. Pada waktu itu jadi senior copywriter tuh bisa 5-10 tahun gitu. Gue setahun, tapi cuman kemudian agak lama jadi kreatif group head gitu ya. Oke. Ya, jadi creative director lah gitu. Nah, untuk seorang creative director atau creative group head, pada saat lo perlu orang yang copy base menyatukan eksekusi dari copy dan dari art kayak gitu, dan secara skill mungkin lo nggak akan turun langsung untuk mengerjakan tentunya, tapi secara tadi pasti ada knowledge, ada wisdom yang lo perlu miliki untuk menjadi seorang creative director atau creative group head. Apa itu? Wisdom sebagai creative group head. Satu, itulah PR kita tuh menempatkan diri jadi konsumen gitu. Jadi setiap kali kita jadi copywriter atau jadi anak kreatif, sesungguhnya ya kita lagi main peran gitu. Jadi aktor, ya shifting kepribadian nih, tiba-tiba jadi ini, tiba-tiba jadi ini, tiba-tiba gue jadi kalangan kelas E gitu, tiba-tiba jadi kelas A. Jadi punya perasaan yang sama, nggak bisa diratakan. Jadi gue paling sebel sesungguhnya dengan misalnya muncul tagline buat RTD gitu ya, apa minuman dingin gitu, teh dingin gitu. Okay. Munculnya menyegarkan gitu. Buset, ada berapa banyak brand yang pernah ngomong hal yang sama gitu. Dan berapa banyak efeknya ke kita gitu. Kayak kita jualan nih teman, minum ini deh menyegarkan gitu, juga nggak laku gitu. Mesti ada apa ya. Jadi wisdomnya adalah menjadi konsumen. Tempatkan diri kalian menjadi konsumen. Kedua, positioning yang sangat kuat, tajam. Kalau produknya nggak punya USP gitu, unique selling proposition, diferensiasi itu bisa muncul dari positioning. Dan itu hadir dengan insight. Contoh, boleh ngasih contoh? Misalnya gini, kita ketemu klien pulpen gitu ya. Terus kita tanya, pulpen apa Pak? Ya dia nyata gitu. Terus murah, ada di mana-mana, nggak cepet kering gitu. Yang semua pulpen ngomongin hal yang sama gitu ya. Terus ya jadinya loyalitasnya hilang. Orang kita mau beli pulpen kan ke toko, terus kemudian mau pulpen nggak ada. Kita nggak pindah mau pulpen, yang penting ada pada saat itu gitu ya. Berarti kita harus punya diferensiasi. Sebenarnya dihitung lagi sih secara marketing ya, ini masuk blue ocean atau red ocean gitu. Terus kita menggali insight, ternyata kita tahu bahwa anak-anak SMP atau SMA ini yang menggunakan pulpen tadi itu ternyata sering coping gitu, kalau bahasa psikologinya ya apa, butuh energi yang dilampiaskan, makanya mulai belajar merokok gitu. Kalau gulung-gulung rambut kalau ujian gitu, kaki begini-gini gitu kan, karena energi yang harus dibuang. Kita tahu, oh ternyata kita kasih aja pulpen ini, sebenarnya pulpen yang sama ya, kita bilangnya pulpen yang enak buat digigit gitu. Kebayang ya, pulpen yang sama, tapi jadi punya positioning nih, pulpen enak buat digigit, abis itu tinggal dipikirin rasionalnya. Oh kita masuk blue ocean nih Bu, blue ocean itu artinya marketnya belum sadar bahwa ada kebutuhan untuk digigit pulpen. Maka fase pertama adalah edukasi gitu. Gitulah kira-kira. Susah, teorinya susah bro. Enggak, dalam kacamata gue, seorang creative director tentunya lo juga butuh untuk memanage kreativitas tim lo, benar nggak? Nah, bagaimana lo memanage kreativitas tim lo? Maksud gue, apakah ada exercise yang biasa lo lakukan, atau
semacamnya. Iya, banyak ngobrol sih intinya, banyak ngobrol dan gue meminta mereka untuk bikin alternatif. Jadi yang satu yang sesuai brief, yang satu lagi out of nowhere aja lah, lu pikirin dari mana gitu. Itu untuk memancing intuisi mereka, itu yang susah diajarkan soalnya memang. Jadi kalau teori nge-tweak kopi itu ada gitu ya. Teori Betul. untuk bikin runutan itu ada, tapi Betul. intuisi tadi ya gitu ya. Itu susah. Jadi biasanya, ini tips sedikit nih. Kalau gue wawancara tim buat kreatif ya, pertanyaan pertama gue adalah lu main musik nggak gitu. Oke. Seenggaknya tuh ada sense dia yang terasah gitu ya. Musiknya apa, supaya lihat taste-nya sejauh mana gitu jadinya. Ya kalau nulisnya nulis sastra apa nulis curhatan gitulah. Lu ngeliat dari situ dulu. Soalnya gini, jauh lebih mudah ngajarin anak-anak yang sudah punya intuisi untuk belajar manajemen dan rasional bisnis gitu ya. Dengan ikutan seminar. Jadi masalahnya di industri ini sekarang adalah banyak seminar yang bisa diikutin, tapi nggak ada yang pernah bisa mengajarin gimana cara membentuk intuisi gitu. Intuisi tuh gini, bro. Ini ada kambing mati, kayak contohnya tadi. Ada bangkai kambing nih. Sekian ratus orang jalan situ ya, responsnya adalah, aduh, bau ya gitu. Adalah beberapa gelintir orang ngeliat, nih giginya masih bagus ya gitu. Itu susah diajarkan ya gitu, makanya jadi gitu. Makanya jadi main musik gitu minimal gitu. Oke. Itu bisa membantu ya. Itu tips dari lo ya, bahwa itu bisa membantu intuisi ya. Membuat kita lebih peka gitu ya. Iya, tes rasa lah gitu. Rasa. Oke. Empati termasuk? Oh iya. Tentunya. Oke. Nah, sekarang lu sedang menjalankan sebuah consulting agency yang bergerak di bidang sustainability. Nah, dan data driven gitu. Apakah itu akan menjadi masa depan advertising? Menurut lo? Iya. Ada penyempitan sedikit ya sekarang ya, yang disebut dengan data driven itu karena habit tercatat gitu. Apalagi platform-platform kayak Facebook, Instagram kan udah mencatat habit kita ya. Betul. Jadinya output di akhirnya ketika kita ngomongin marketing, data driven marketing itu nggak jauh-jauh dari programmatic buying. Lookalike gitu ya. Jadi kalau kita pernah baca berita tentang GP1, besok-besok itu banner yang muncul adalah nggak jauh dari helm lah gitu ya. Beritanya, jaketnya gitu kan. Itu karena dianggap kita lookalike nih. Suka ini berarti suka ini, temennya juga lingkungannya begini gitu. Baru sejauh itu. Artinya push ad ya gitu ya. Push ads banner. Tapi buat gua sesungguhnya ada banyak data yang bisa kita baca untuk bukan sekedar di banner, dari mulai strategi dan lain-lain. Juga di digital marketing dan viral campaign ya. Pernah ini teori ungkap sih, ada pernah dengar butterfly effect teori nggak? Aduh gue lupa. Iya kan gitu ya. Dia bisa mendeteksi, dia mempelajari sekian lama mempelajari gerakan kepakan kupu-kupu gitu ya. Amplitudonya, jadi dia bisa memprediksi kupu-kupu satu di hutan di Brazil itu bisa menciptakan tornado besar di Texas. Betul. Data is about itu gitu. Sebetulnya kalau kita mau mempelajari kepakan kupu-kupu tadi gitu ya, iseng aja, bukan iseng, kita ngumpulin data kalau orang posting begini tentang hujan gitu, itu berarti dia lagi kangen gitu ya. Pada sore hari jam segini postingannya di Instagram atau di Twitter atau macam-macam gitu. Itu kalau terus dilakukan, dikumpulin, kita bisa dapat pola. Bisa dapat pola kalau misalnya kita punya klien telco gitu ya, mau jualan produk roaming internasional gitu. Ketika orang posting tentang hujan atau lagu Sheila on Seven, gitu. Ini orang lagi kangen sama pacarnya di Australia, terus kita bisa posting sesuatu, itu kan jadi relevan buat mereka gitu ya. Kira-kira gitu. Siap. Oke, itu tentang industrinya sendiri. Kita menuju industri yang data driven. Tentang kreativitas, what is the future of creativity di industri? Itu tadi kemampuan berpikir lateral. Jadi nggak di industri ya. Iya, di industri kita. Nggak mungkin, ya bukan nggak mungkin. Jarang. Berarti tetap kita butuh storytelling, itu tetap perlu ada. Betul. Sorry, iya. Sebenarnya penggabungan skill tadi, ada orang kreatif yang mampu berpikir secara rasional, otak kiri ya. Punya alasan rasional, mampu membaca data, mampu menganalisis dan berpikir secara secara benar gitu, menjadi temannya klien secara bisnis, itu udah luar biasa gitu ya.
Terus kemudian dia bisa nyambungin lagi sama kemampuan kreativitas yang nggak pernah disangka, jadi luar biasa lagi gitu kan jadinya ya. Betul. Nah sebenarnya itu. Tapi yang pertama ini bisa dilatih, Om. Jadi sampai sekarang gue kalau setiap kali mau ketemu klien baru, lead Mm-mm. gitu ya, Mm-mm. brief, duduk di mobil sama tim, mau ketemu klien nih, nerima brief, gue membiasakan browsing, nyari tahu tentang perusahaannya, produknya, dan kliennya, terus gue cari social listening gitu. Oke. Dan masalahnya, jadi ketika ketemu klien, gue udah bisa sotoy. Brief yang gue terima bukan brief, oke, tujuannya adalah awareness ya, objektifnya apa enggak, gue udah bisa langsung ngobrol pada saat itu, dalam sama kliennya, dan klien sejak awal, 50% gue udah menang pitching. Ini orang bisa jadi partner gue gitu. Ya, Dan itu ya, ya. melengkapi kemampuan otak kiri ya, gitu ya. Mm-mm. Gitu jadinya. Bukan terima nyatet aja. Itu dibiasain sejak awal, itu lumayan tuh. Nah yang Oke. kanan ini yang susah, tadi intuisi Iya, latihnya. intuisi, benar. Oke. Nah, kalau nih ada seseorang yang baru lulus dari kuliah, atau ada seorang business owner yang merasa bahwa gue berarti perlu lebih memperdalam kreativitas dalam berkomunikasi buat produk gue atau buat company gue atau semacamnya gitu ya. Apakah mereka bisa mempraktikkan kreativitas itu di luar dari institusi advertising agency atau dari sebuah digital agency? Oh boleh banget, bro. Ya kalau gue justru malah mendorong ke arah situ. Jadi Oke. industri kreatif tadi ya gitu. Jadi menurut gue ada banyak banget orang Indonesia yang sebenarnya hadir di dalam industri kreatif tapi tidak menyebut diri sebagai orang kreatif gitu. Para UMKM yang sekarang bisa survive gitu, menurut gue sih mereka orang-orang kreatif yang luar biasa gitu, tapi ya memang nggak menamakan diri sebagai orang advertising gitu aja. Betul, Jadi betul. gue justru mendorong banget ketika kalian nanti bentuknya apapun gitu, mau UMKM, mau masuk advertising atau punya warung, punya om gitu, dipraktekin aja itu kemampuan berpikir kreatifnya untuk membangun bersama mereka gitu. Oke. Udah hampir 1 jam kita ngobrol. Oh iya. Let's work tentang advertising industry dari seorang veteran di industri nih yang sudah 15 tahun berkecimpung di industri. Ekspektasi lo dalam 5-10 tahun ke depan industri ini diisi oleh orang-orang yang seperti apa? Diisi orang Indonesia. Jadi Okay. Kementerian Keuangan kemarin baru ngerilis tuh ada defisit ternyata di bidang ICT, lucu, Information Communication Technology. Oke. Gitu. Jadi marketnya besar, demand-nya gede, kebutuhan untuk industri digital ya, teknologi dan kreatif juga lagi besar banget, tapi defisit di kita. Jadi pajaknya nggak masuk ke kita karena semua produk buatan sana, orang-orang yang dianggap skillful juga buatan sana. Jadi gua malah lebih bangga gitu ya ketemu sama Mang Oleh gitu ya, dibanding orang Indonesia yang kerja di Facebook sesungguhnya. Jadi ini mungkin cara menemukan kemampuan menemukan karakter jokes-nya, karakter kreatifnya orang Indonesia, caranya orang Indonesia gitu dibanding kita belajar cara mereka lah gitu. Mudah-mudahan ke arah situ. Amin. Oke, karena kita udah lebih dari 1 jam, mau nggak mau jadi harus sudah menyudahi obrolan yang kali ini. Thank you banget Om Arya udah menyediakan hadir di acara Idea Talk kali ini. Semoga juga buat yang mendengar podcast-nya dan vlog-nya bisa dapat ilmu yang bermanfaat. Dan lagi-lagi semoga misinya Om Arya untuk mengisi dunia kreativitas di Indonesia dengan orang Indonesia ala Indonesia itu bisa sama-sama kita sukseskan bersama. Amin. Oke, terima kasih banyak buat semua yang mendengar, yang menonton. Thank you sekali lagi Om Arya buat waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.